Welcome back to my channel Cipetit bersama Dian Gita Loka dan Benny Mars. Viewers, kali ini saya berada di Payangan, tepatnya di Kayon Jungle Resort. Penasaran kan seperti apa look resort yang cantik ini? Ayo ikuti saya terus. Viewers, saya kali ini di Kayon Jungle Resort mau ketemu salah satu orang terpenting di Kayon Resort by Pramana, yaitu Bapak General Manager Inengah Sueje. Kita akan bincang-bincang lanjut mengenai resort yang cantik ini. Jadi terus bersama saya, jangan pergi kemana-mana, ikuti saya terus. Welcome back to my channel Cipetit bersama Dian Gita Loka dan Benny Mars. Viewers, kali ini saya sedang berada di salah satu venue yang cantik sekali. Tepatnya saya berada di Wona Jungle Pool and Bar, di salah satu outlet milik dari Kayon Jungle Resort di Ubud. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan General Managers dari The Kayon Resort by Pramana, Bapak Inengah Sueje, yang merupakan teman lama saya, sahabat saya, yang saat ini sudah hadir bersama saya. Selamat siang, Pak Sueje, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Senang sekali Cipetit sudah bisa datang ke sini dan juga sudah ditemani dengan Pak Sueje. Baik, terima kasih juga atas kedatangannya. Dian, dengan Dian, ya. Dan kita juga masih melakukan social distance, berbicara dengan sedikit berjarak viewers, jadi masih melakukan protokoler COVID-19 dengan baik, ya. Betul. Nah, Pak Sueje, boleh tidak viewers dijelaskan kira-kira Kayon ini sendiri ada berapa resort, ya, tepatnya di Kedewatan, dan kelebihan masing-masing resort apa saja itu, Pak Sueje? Baik, Ibu, terima kasih sekali lagi, Bu Dian. Ya. Mau lagi saya ulangi bahwa Kayon memang ada dua. Kedua resort kita. Namanya yang pertama? Yang pertama namanya The Kayon Resort. Ya. Kayon Resort. Ya. Lokasinya bukan di Kedewatan, Pak. Oh, bukan jadi, di Kedewatan, saya ralat sedikit. Ya. Viewers sekedar meralat, lokasinya bukan di Kedewatan, tetapi di Tegalala. Oh, di Tegalala. Ya, betul. Itu The Kayon Resortnya. Nah, kalau The Kayon Jungle Resort, tempat kita berada sekarang ini lokasinya di Payangan. Desanya Desa Bresele namanya. Gitu. Nah, kelebihan atau perbedaan resort masing-masing itu, kalau kedua-duanya punya unik masing-masing, kelebihan masing-masing. Nah, kalau Kayon Resort itu berada di tempat terpencil, resortnya lebih kecil daripada The Kayon Jungle. Itu resort pertama kami yang berada di hutan, kemudian di samping sungai. Di sana ciri khasnya kita punya air terjun, Mbak Dian. Oke, jadi viewers yang butuh air terjun, ketenangan dan juga kedamaian untuk mungkin melepaskan kepenatan, ini adalah salah satu pilihan yang tepat ya, Pak Sueje. Kalau di sana juga diperuntukkan lebih seperti yang Mbak Dian bilang tadi, untuk orang-orang mencari ketenangan dengan alam pedesaan Ubud. Kemudian juga ada infinity swimming pool yang sangat cantik, kemudian juga dan sangat instagramable ya tentunya ya. Dan di sana kamarnya cuma 23, Mbak Dian. Oke, baik. Jadi ada 3 kategori, ada deluxe room yang paling rendah, kemudian suite kategori, kemudian Villasnya aja yang semua ada swimming poolnya, ada kolam renang pribadi. Ya, setiap villa ada private poolnya ya. Di sana cuma ada 5 villa. I see. Jadi benar-benar amat sangat intimate. Siap, betul. Nah, kemudian dengan Kayon Jungle Resort yang tempat kita berada sekarang ya, tepatnya di depan Wona Jungle Pool and Bar. Ini adalah salah satu outlet kami yang sedang booming di wilayah Ubud dan Bali khususnya. Uniknya di sini adalah kita satu-satunya resort dengan fasilitas kolam
berlantai 3, berundak 3. Nah, viewers, nanti kita juga akan melihat pool dengan lantai 3 bersusun 3 tersebut ya, karena itu satu-satunya di Indonesia. Betul. Ya. Di Indonesia, di Bali, kemudian juga di Ubud tentunya ya. Betul. Dan ini kita namakan Wana Jungle Pool and Bar. Ya. Konsepnya mirip seperti day club, tetapi limit kapasitas. Kita nggak seperti day club, beach club yang lain. Ya. Ya. Kita maksimum pengunjung luar boleh masuk di sini. Ya. Tetapi maksimum 50 orang. Oke, jadi tetap dapat intimasinya ya, Pak Swece ya, tidak crowd. Jadi menjaga juga quality dan kelas kita seperti itu. Nah, ngomongin masalah kolam kita, itu terinspirasi dari Ceking Rice Terrace yang ada di Tegalalang. I see. Ya, jadi kan kalau Mbak Dian ingat, Rice Terrace itu kan ikonnya Indonesia. Betul. Sama Bali, pariwisata Bali. Nah, karena kan Rice Terrace-nya berundak tuh. Ya. Jadi pool kita adopsi, ini kita jadikan sebagai ikon. Oke. Jadi idenya unik sekali ya. Nah, ya. Kemudian kalau yang membedakan antara The Cayon Resort dengan The Cayon Jungle Resort, di sini lebih lebih happening kalau boleh saya bilang bahasa modernnya, atau one shopping center bisa dibilang. Ya. Kita fasilitasnya lengkap di sini. Ya. Bisa beristirahat. Ya. Kita villanya ada 18, total room ada 38. Banyak berarti daripada yang pertama tadi. Betul. Ya, Pak Swece. Di sini ada 38 unit semua. Ya. Villanya juga semua dengan kolam renang pribadi. Ya. Masih suite tetap sama ya dengan private pool. Ya. Kemudian kalau suite-nya lebih lebar. Ya. Luasnya di sini 63 square meter. Cukup besar sekali ya. Kalau di Cayon Resort itu cuma 45 square meter. Oke, berarti hampir 2 kali lipat ya Pak Swece ya. 1,5 ukuran di selatan di sini untuk suite-nya loh ya. Gitu. Kemudian fasilitas yang lain, kita ada restoran cukup banyak. Ya. Ada 4 bar juga. Bar juga. Kemudian kita ada Sky Lounge. Ya. Itu adalah open air. Dan berada seperti di sky atau langit, karena ketinggiannya cukup tinggi. Kita di atas permukaan laut cukup tinggi, saya lupa detailnya, tetapi dari permukaan sungai aja sekitar 80 meter tingginya. Jadi seperti itu. Kemudian di bawahnya Pavilion. Ya. Di sana ada wedding chapel kita punya, sangat jadi cantik. Untuk viewers yang ingin melakukan resepsi ataupun juga pernikahan private, tempat ini memang merupakan salah satu alternatif yang kalian bisa pertimbangkan. Betul. Ya. Untuk wedding atau upacara pernikahan itu tidak mesti tamu harus stay di sini. Ya. Kita buka, kalau misalnya ada tamu, tetap limit numbernya tetap kita batasi, jaga. Ya. Maksimum 50 orang, oke, welcome. Kalau tamu mau stay di sini, sekalian juga wedding di sini, siap kita dengan senang hati. Jadi semuanya ada, seperti tadi Pak Swece bilang bahwa untuk properti yang kedua ini, memang selain viewers bisa menginap di sini, kemudian menikmati pool, kemudian juga yang mau melakukan upacara pernikahan juga masih bisa di sini. Betul. Tentunya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini ya Pak Swece. Ya betul. Jangan lupa juga kita juga buka untuk pre-wed fotografi juga pre-wed dan post-wed ya. Post-wed juga bisa. Jadi banyak banget spot-spot yang nanti viewers bisa lakukan selama melakukan pre-wed atau post-wed. Betul. Gitu. Kemudian fasilitas yang lain kita ada galeri, ada cinema room, ada butik, kemudian ada jetty yang samping sungai, kita juga ada restoran kecil di sana. Ada cuma 6 kukun di sana. Kukunnya itu khusus kita set untuk romantic dining experience di sana. Begitu. Kemudian jadi nanti kita akan lihat semua spot-spot itu. Betul. Kemudian juga kita punya jacuzzi, whirlpool, semua itu dengan water heater. Jadi ada air panas karena di sini dingin cuacanya, Mbak. Betul. Sekarang aja sudah mungkin ada 18-19 derajat Celcius kurang lebih ya. Kemudian juga kita ada spa, ada sauna, ada gym. Kemudian juga ada steam room seperti itu. Nah, restoran kita ini di sini juga cukup terkenal. Kita dengan masakan apa
apa nih Pak Suja? Masakannya kita mix dari lokal, Balinese juga ada, Indonesian, Asian, Western pun juga ada. Ya, Jadi jangan khawatir, semua menu ada ya, betul, pilihannya, dan custom juga. Ya, betul. Ya. Itu kira-kira Mbak, mungkin dari Mbak ada yang perlu mungkin viewers juga masih ingin tahu Pak Sueca, kira-kira selama kita baru melewati masa pandemi, kira-kira apa sih yang ditawarkan Kayon Resort dan Kayon Jungle, mungkin dari segi pricing atau special offer khususnya untuk domestic couple atau group family untuk bisa menginap di sini, atau mungkin ada ketentuan yang biasanya dilakukan oleh The Kayon. Baik Mbak, sambil menikmati kopinya, ya, Mbak, silakan. Ya. Kemudian ngomongin tentang buka pasca COVID-19 pandemi ini, kita baru mulai menerima kunjungan tamu, maaf masker saya hampir terbang, mulai yang mengikuti peraturan pemerintah kemarin. Sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Pertengahan Juli kita mulai buka restoran kita, Warna Jangan Rumput dan Barnya. Kemudian untuk hotel kita juga akan ikutin. Kalau nggak salah kemarin saya ketemu Pak Koster bilang tanggal 31 Juli buka untuk nasional. Kemudian juga nextnya internasional Astungkara bisa terjadi September 11. September 11. Nah, sebelum kita resmi buka, ada peraturan daerah yang mengharuskan kita harus certified dan verified bahwa kita sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Nah, contoh kebetulan kecilnya seperti di meja kita nih ya Pak ya, ada hand sanitizer. Kemudian juga ini semua peralatan sudah di social distancing juga. Dan kita juga social distance kalau viewers lihat ya. Kemudian semua pengunjung diwajibkan pakai masker, termasuk saya sendiri. Ini masker saya di sini, maskernya Ibu tadi kebetulan saya juga pakai masker, tapi karena kita sedang berbincang-bincang jadi saya buka dulu maskernya. Nah, resort kami keduanya sudah menerima sertifikat tersebut dari Disparda Gianyar. Tadi siang pasti aman viewers kita sudah menerapkan protokol COVID-19. Tadi siang Pak Adis Parda Gianyar langsung menyerahkan sertifikatnya ke saya. Sertifikatnya bisa dilihat di lobby juga seperti itu. Nah, kalau promo selama Juli dan Agustus kita memang harga sangat-sangat spesial. Kalau more detailnya silakan lihat promonya di The Kayon Resort and The Kayon Jungle Resort, Instagram sama Facebooknya. Kalau untuk further detailnya paket-paket promo apa, harga spesial apa yang kita tersedia, bisa menghubungi sales person yang akan ada di layar. Atau Mbak Dian kontak saya juga bisa menghubungi saya juga ya. Benar, seperti itu. Oke, jadi untuk special offer jangan khawatir karena pasti sudah ditawarkan selama Juli sampai Agustus. Juli, Agustus, September juga. Ini adalah orang yang benar-benar saya bisa yakinkan ke viewers karena Bapak ini adalah general manager dari Kayon Resort by Pramana. Dan mungkin pertanyaan terakhir Pak Sueca, harapannya nih dari pemerintah untuk kedepannya bagaimana? Baik, sebelum menjawab pertanyaan terakhir Mbak Dian, saya juga mau ingatkan kembali bahwa resort kita keduanya menerapkan konsep untuk dewasa aja Mbak Dian. Jadi 15 tahun ke atas. Seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa konsep kita adalah untuk orang dewasa yang market segmennya bisa dibilang orang untuk honeymoon atau bulan madu, kemudian relaksasi, jauh dari hiruk pikuk suara anak-anak yang noise seperti itu. Kemudian jadi juga itu catatan yang penting sekali viewers. Jadi 15 tahun ke atas dan lebih ditekankan untuk dewasa. Betul, di samping juga safety reason karena hotel kita berada di jurang, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya anak-anak kadang-kadang crawling dan berbahaya, sangat berbahaya. Jadi memang alasannya masuk akal sekali. Selain untuk keselamatan kalau bagi anak-anak dan juga memang konsepnya dari resort yang pertama adalah lebih intimate, mencari ketenangan, dan yang di sini adalah one stop shopping dengan banyak fasilitas dan apapun yang ditawarkan di resort tentunya. Jadi ya konsepnya memang sedikit berbeda dari resort-resort lainnya di Ubud ataupun juga daerah venue lain di Bali. Baik. Nah, ngomongin harapan saya ke pemerintah, baik itu pemerintah daerah Bali,
atau pusat, ya semoga COVID-19 ini, pandemi ini cepat berlalu. Satu, penanganannya sudah sangat bagus, saya amati, dan kita juga dukung 100% keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah, dan kita juga implementasikan di lapangan ke semua lini, anak-anak atau karyawan kita wajibkan pakai masker dan sebagainya, kemudian hand sanitizer dan sebagainya. Nah, harapannya mudah-mudahan border cepat dibuka, international flight cepat bisa masuk ke Indonesia, kemudian ada promo-promo untuk recovery pariwisata secara keseluruhan untuk Indonesia. Tidak hanya daerah ya, tetapi secara global Indonesia ya. Baik itu promo roadshow ke luar negeri atau di internal Indonesia, domestik. Saya juga sangat berharap kalau misalnya ada event di luar Bali atau luar daerah Bali seperti Surabaya, Jakarta, Makassar, dimanapun, saya kalau ada info di sini ada roadshow, saya siap untuk berangkat. Gitu. Kalau internasional saya biasa berpergian ke luar negeri untuk roadshow. Mudah-mudahan pemerintah mengeluarkan program-program seperti itu. Apalagi kalau misalnya insan atau praktisi pariwisata diperbolehkan ikut dengan tanpa biaya. Itu lebih bagus lagi ya. Mudah-mudahan pemerintah mendengar masukan dari Pak Inengah Sueca mengenai kebijakan pemerintah, khususnya untuk menjemput kembali market-market yang sempat hilang. Mungkin ada satu hal yang saya ingin tahu, sebenarnya kalau Kayon Resort sendiri main marketnya apa nih sebelum pandemi dan kalau setelah sebelum pandemi? Jujur saja kita didominasi oleh Eropa, Australia, sama Amerika. Nah, dengan pandemi ini juga pelajaran bagus bagi kita. Kita seakan-akan melupakan pangsa pasar lokal, domestik Indonesia. Nah, kita apalagi kalau misalnya pemerintah mempromosikan kembali pariwisata lokalnya atau domestiknya dengan tiket murah, misalnya penerbangan Bali keluar daerah dan sebagainya, kemudian ada promo khusus, itu akan sangat membantu pelaku pariwisata. Karena dengan kejadian ini, jujur aja pariwisata secara keseluruhan, baik itu di Bali yang saya amati dan Indonesia bahkan bisa dibilang mati total, mati suri gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini kita semua belajar bersama-sama menjadikan budaya berwisata itu lebih tinggi lagi. Baik Mbak, itu aja Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Sueca, bincang-bincangnya hari ini singkat, padat dan jelas. Baik dua properti sekaligus. Mudah-mudahan harapannya tercapai dan mudah-mudahan awal Agustus bisa lebih banyak tamunya, juga bahkan domestik lebih banyak. Terima kasih sekali. Terima kasih. Viewers, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Inengah Sueca yang merupakan General Manager dari The Kayon Resort by Pramana. Jadi jangan lupa tempat ini tadi ada di Ubud, di daerah Payangan ya. Betul, di yang daerah ini di Payangan. Jadi saya sudah tidak salah lagi ini ya. Yang satunya di Tegalalang. Ya, dan yang satu lagi di Tegalalang. Nah, kalau Anda ingin menyaksikan tayangan ini, jangan lupa bisa subscribe Cipetip, like and share, dan boleh dibagikan informasinya ke viewers lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
adalah salah satu tipe kamar yang ada di The Kayon Jungle Resort. Kamarnya luar biasa oke dengan pemandangan super cantik ke valley hampir 360 derajat. Kemudian hotel kita The Kayon Jungle Resort juga keduanya, baik itu The Kayon Resort sering dikunjungi oleh public figure, baik itu domestik dari Indonesia dan saya juga tak perlu sebutkan namanya, termasuk juga pengacara kondang beberapa kali kita terima, termasuk juga orang-orang terkenal lainnya. Terima kasih.